Setelah Alessandro Volta menemukan baterai di tahun 1800, manusia mulai bertanya, apa gunanya listrik ini selain cuma buat eksperimen sains? Jawaban revolusionernya muncul pada tahun 1837, mengirim pesan jarak jauh secara instan. Tokohnya adalah Samuel Morse. Dia menciptakan telegraf, alat yang menjadi internetnya abad ke-19. Cara kerjanya simpel tapi jenius. Saat kamu menekan tombol telegraf, kamu menutup sirkuit listrik. Arus mengalir melalui kabel tembaga sampai ke ujung sana, lalu mengaktifkan elektromagnet yang menarik besi kecil untuk menghasilkan bunyi klik. Samuel Morse menciptakan kode titik dan garis Morse kode untuk menerjemahkan bunyi klik tersebut menjadi huruf. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesan yang tadinya butuh berminggu-minggu dengan kuda bisa sampai dalam hitungan detik. Listrik kini punya fungsi nyata, menyatukan dunia. Tapi komunikasi baru awal. Manusia masih hidup di kegelapan saat malam hari. Bagaimana listrik mengubah malam menjadi siang? Tonton part 2. Sebelum penemuan ini, peradaban manusia benar-benar berhenti pada matahari terbenam. Malam hari hanyalah waktu untuk tidur karena cahaya lilin terlalu redup dan berbahaya. Tahun 1879, perlombaan besar dimulai untuk menciptakan lampu listrik yang tahan lama. Banyak yang mengira Thomas Alva Edison adalah orang pertama, tapi sejarah punya cerita lain. Sir Joseph Swan dari Inggris sebenarnya sudah membuat prototipe lampu pijar lebih dulu. Namun, Edisonlah yang menyempurnakannya. Teknologi kuncinya, filamen karbon di dalam bola kaca hampa udara. Tanpa udara di dalam kaca, filamen karbon itu bisa menyala terang tanpa terbakar habis dalam hitungan detik. Edison bereksperimen dengan ribuan bahan, mulai dari rambut manusia hingga serat bambu, sampai akhirnya menemukan bahwa serat bambu karbonisasi adalah yang paling awet. Inilah awal dari revolusi gaya hidup. Kita bisa bekerja, membaca, dan bersosialisasi 24 jam penuh. Listrik bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi alat yang mengubah total siklus hidup manusia. Tapi listrik tak hanya soal cahaya, dia juga punya kekuatan untuk menggerakkan benda mati. Bagaimana mesin pertama kali berputar? Setelah lampu pijar menerangi malam, dunia butuh tenaga lebih untuk menggerakkan mesin pabrik. Dulu, kita pakai mesin uap raksasa yang kotor, bising, dan berbahaya. Tahun 1888, Nikola Tesla memecahkan masalah ini dengan menciptakan induction motor atau motor listrik arus bolak-balik pertama yang praktis. Bukan cuma lampu, penemuan ini adalah kunci yang mengubah listrik menjadi energi gerak. Cara kerjanya jenius. Tesla menggunakan medan magnet berputar untuk memutar rotor tanpa ada kabel yang menyentuh bagian yang bergerak. Hasilnya, mesin yang efisien, tidak gampang rusak, dan tenaganya yang besar. Gara-gara motor ini, kita punya elevator, kereta listrik, kipas angin, hingga mesin pabrik yang jauh lebih bersih. Tanpa motor listrik Tesla, industri modern tidak akan pernah ada. Listrik sudah bisa menerangi dan menggerakkan, tapi bisa tidak listrik mengirimkan suara kita menembus jarak tanpa kabel sama sekali? Tonton part berikutnya. Jika sebelumnya komunikasi kita masih terikat pada kabel tembaga, di akhir abad ke-19 muncul ide gila, mengirim informasi lewat udara kosong. Semuanya bermula dari eksperimen fisikawan Heinrich Hertz yang membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Namun, orang yang mengubah teori itu menjadi teknologi nyata adalah Guglielmo Marconi. Tahun 1895, Marconi berhasil menciptakan sistem telegraf nirkabel pertama. Dia menggunakan pemancar untuk mengirim sinyal Morse melalui udara dan penerima untuk menangkapnya di sisi lain. Cara kerjanya seperti melempar batu ke air. Pemancar menciptakan riak gelombang elektromagnetik di udara yang kemudian ditangkap oleh antena di jarak jauh. Inilah kelahiran radio. Ini adalah lompatan raksasa. Untuk pertama kalinya, pesan, musik, dan berita tidak lagi memerlukan kabel fisik untuk menjangkau jutaan orang sekaligus. Ini adalah nenek moyang dari Wi-Fi, Bluetooth, dan sinyal HP yang kamu pegang sekarang. Setelah radio ditemukan, kita bisa mendengar suara dari jarak jauh, tapi listrik masih bersifat pasif. Kita belum bisa memerintah listrik untuk melakukan logika atau perhitungan. Semuanya berubah di awal tahun 1900-an dengan penemuan tabung hampa, vacuum tube. Tahun 1904, John Ambrose Fleming menciptakan diode. Dan tak lama kemudian tahun 1906, Lee De Forest menyempurnakannya menjadi triode. Ini adalah komponen paling krusial sebelum adanya komputer. Bayangkan, tabung ini sebagai sebuah saklar listrik yang sangat cepat. Dia bisa memutus dan menyambung arus listrik tanpa perlu tangan manusia yang menyentuhnya. Ini kunci rahasianya. Dengan menyalakan on dan mematikan off aliran listrik ribuan kali per detik, tabung hampa memungkinkan kita membuat kode biner. Itulah cikal bakal bahasa mesin angka 0 dan 1. Dengan ribuan tabung hampa ini, manusia akhirnya membangun mesin hitung pertama yang bisa bekerja lebih cepat dari otak manusia manapun. Mesin apakah itu? Tonton part berikutnya. Setelah penemuan tabung hampa vacuum tube di part sebelumnya, listrik akhirnya bisa dipakai untuk berpikir dan menghitung. Tapi ada masalah besar, ukurannya. Tahun 1945, dua ilmuwan bernama John Mauchly dan J. Presper Edgecourt menciptakan ENIAC, Electronic
Numerical Integrator and Computer di University of Pennsylvania. Ini adalah komputer elektronik serbaguna pertama di dunia. Dan ukurannya, bayangkan satu ruangan besar berukuran 167 meter persegi, beratnya mencapai 30 ton dan menggunakan 18.000 tabung hampa. Setiap kali mesin ini dinyalakan, suhu ruangan langsung melonjak drastis, dan seringkali ada tabung yang terbakar. Untuk memprogramnya, Anda harus mencolokkan kabel manual ke ribuan port berbeda. Sangat ribet. Namun, ENIAC membuktikan satu hal, listrik bisa melakukan perhitungan matematika rumit dalam hitungan detik, sesuatu yang butuh waktu berhari-hari jika dikerjakan manusia. Dunia butuh penemuan yang bisa menggantikan tabung hampa yang raksasa itu. Apa itu? Tonton part berikutnya. Ingat ENIAC si komputer raksasa 30 ton di part sebelumnya? Masalah utamanya adalah tabung hampa yang panas, rapuh, dan boros listrik. Dunia butuh penggantinya, dan jawabannya datang pada tahun 1947 di Bell Labs. Tiga ilmuwan jenius, John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley, berhasil menciptakan transistor. Transistor adalah saklar elektronik seukuran jari, tidak ada kaca, tidak ada filamen yang terbakar, dan tidak ada panas berlebih. Dia terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya silikon. Secara fungsi, dia persis sama dengan tabung hampa sebagai saklar on atau off untuk memproses data 0 dan 1. Tapi bedanya, transistor jauh lebih kecil dan tahan banting dan super efisien. Ini adalah fondasi dari semua teknologi yang kamu pakai sekarang. Tanpa transistor, tidak akan ada HP, tidak akan ada laptop, bahkan tidak ada jam tangan digital. Tapi, satu transistor saja masih belum cukup untuk membuat komputer canggih. Bagaimana kalau kita memasukkan jutaan transistor ini ke dalam satu kepingan silikon kecil yang ukurannya bahkan kurang dari kuku jari kita? Setelah transistor ditemukan di part sebelumnya, kita punya saklar elektronik yang canggih, tapi ada masalah besar. Kalau kita mau bikin komputer, kita harus menyambung ribuan transistor itu pakai kabel satu persatu. Sangat ribet, rapuh, dan memakan tempat. Dunia butuh cara untuk mencetak rangkaian listrik ke dalam satu kepingan. Akhirnya, tahun 1958, Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild secara terpisah menciptakan integrated circuit, atau yang sekarang kita kenal sebagai microchip. Idenya jenius. Daripada merakit komponen satu-satu, kita mencetak transistor, resistor, kapasitor sekaligus ke dalam satu keping silikon kecil. Ini adalah lompatan terbesar dalam sejarah elektronik. Komputer yang dulunya seukuran ruangan, kini bisa mulai menyusut menjadi seukuran lemari dan terus mengecil. Microchip inilah yang menjadi otak bagi semua perangkat pintar. Tanpa chip, tidak ada komputer pribadi, tidak ada laptop, dan tentu saja tidak ada smartphone. Setelah microchip lahir di part sebelumnya, komputer tidak lagi harus sebesar ruangan. Inilah saatnya komputer menjadi milik pribadi. Semuanya dimulai tahun 1975 dengan munculnya Altair 8800, komputer rakitan yang memicu semangat para hobis. Tapi yang benar-benar membawa revolusi ke meja kita adalah Apple II dari Steve Jobs dan Wozniak, serta standar IBM PC yang muncul tahun 1981. Bayangkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang bisa punya mesin pintar sendiri, bukan lagi cuma untuk militer atau universitas, tapi untuk menulis dokumen, membuat grafik, sampai bermain game di rumah sendiri. Komputer desktop atau PC mengubah dunia kerja selamanya. Ia menjadi alat produktivitas utama manusia, tapi kita masih terikat pada kabel monitor besar dan meja kerja. Kita masih belum bisa membawa otak ini kemana-mana. Bagaimana caranya kita bisa membuat komputer yang bisa masuk ke dalam tas? Tonton di part berikut. Di part sebelumnya, kita sudah punya komputer pribadi, PC, di atas meja, tapi ada satu batasan besar. Komputer itu terpenjara di meja kerja. Kalau listrik mati atau kamu harus pergi, tugasmu berhenti. Dunia butuh mobilitas. Tahun 1981, lahirlah Osborne 1, komputer portable pertama yang sukses secara komersial. Memang beratnya 11 kg dan layarnya sekecil kotak tisu. Tapi itu mengubah segalanya. Seiring waktu, teknologi LCD menggantikan monitor tabung yang tebal, baterai lithium menjadi lebih efisien, dan komponen menjadi lebih tipis. Inilah lahirnya laptop modern. Laptop mengubah definisi kantor. Kantor bukan lagi sebuah gedung, tapi dimanapun kamu berada. Di kafe, di kereta, bahkan di pesawat, dunia tetap terhubung. Kita sudah mencapai puncak efisiensi komputer fisik yang bisa dibuka ditutup. Tapi apakah ini akhir dari miniaturisasi? Bagaimana jika kita bisa memasukkan kekuatan komputer yang sama ke dalam saku celana kalian? Tonton di part berikutnya. Di part sebelumnya, kita sudah punya laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi, kita masih punya dua dunia yang terpisah, komunikasi telepon dan komputer saja. Semuanya berubah drastis pada tahun 2007. Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan iPhone. Ini bukan sekedar HP dengan internet. Ini adalah penyatuan total. Smartphone adalah keajaiban rekayasa listrik. Bayangkan, kamera digital, GPS, pemutar musik, koneksi internet dan kabel, dan kekuatan komputer yang jauh lebih hebat dari komputer NASA saat mendaratkan manusia ke bulan. Semuanya diringkas ke dalam selembar kaca dan silikon setebal 1 cm. Dengan teknologi touchscreen kapasitif dan ekosistem aplikasi, listrik ini tidak hanya menjadi alat kerja,
tapi menjadi pusat dari seluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan informasi manusia. Listrik yang dulunya sebesar ruangan ENIAC sekarang ada di tangan kalian, menyala 24 jam sehari. Tapi setelah kita mencapai puncak perangkat keras ini, apa langkah selanjutnya? Jika alatnya sudah sempurna, apa yang akan membuatnya hidup? Tonton di bab berikutnya. Kita sudah sampai di puncak, dari gesekan statis Benjamin Franklin hingga smartphone canggih di tangan kalian. Kini kita masuk ke era baru, kecerdasan buatan AI. Jika listrik adalah nadi yang menghidupkan mesin, maka AI adalah otak yang mengendalikannya. AI bukan lagi sekedar alat hitung, tapi sistem yang bisa belajar, berkreasi, dan memecahkan masalah kompleks yang dulu mustahil bagi manusia. Tapi ada harga yang harus dibayar. Data center yang menjalankan AI membutuhkan energi listrik yang sangat masif. Kita kembali ke masalah mendasar di awal cerita ini. Bagaimana kita memproduksi energi tanpa menghancurkan planet? Masa depan bukan lagi soal batu bara atau minyak. Masa depan adalah tentang energi sustainability. Kita sedang berlomba mengembangkan panel surya super efisien, tenaga angin yang lebih stabil, hingga mimpi terbesar kita, energi fusi, kekuatan bintang yang kita ciptakan di bumi. Perjalanan 300 tahun ini mengajarkan kita satu hal. Listrik bukan sekedar penemuan. Listrik adalah cermin evolusi manusia. Dari kegelapan total kita membawa cahaya, dari kabel tembaga kita membangun koneksi global, dan sekarang kita siap untuk era di mana energi akan tersedia, melimpah, bersih, dan cerdas.